Nak, kenapa? Gak tahu tuh, tiba-tiba nangis, dasar anak cengek. Kita sering mendengar di televisi, di media massa elektronik dan cetak, bahwa kasus perundungan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Terakhir, kasus yang ada di Tasikmalaya, seorang anak sekolah dasar dirundung oleh temannya untuk menyetujui kucing, dan video tersebut viral tersebar sehingga membuat anak tersebut depresi dan akhirnya. Hal ini tentu sangat mencoreng dunia pendidikan. Siapa yang salah? Seperti dalam sebuah lagu yang TikTok yang viral. Entah siapa yang salah, aku tak tahu. Baik siswa, guru, orang tua tidak ingin disalahkan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Maka dari itu, sebetulnya pihak-pihak tersebutlah yang harus berkolaborasi untuk mencetak murid-murid kita menjadi seorang yang berkelakuan baik, berakhlak baik, dan tentu saja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka, kurikulum 2022, atau yang sebelumnya disebut kurikulum prototype, ada komponen yang di dalamnya memuat tentang profil pelajar Pancasila. Sobat pendidikan, guru-guru hebat, 6 profil pelajar Pancasila tersebut beriman, bertakwa, dan berakhlak. Perwujudan murid kita agar menjadi murid yang berakhlak tentunya menjadi tugas yang berat. Kita lihat tontonan di luar sana, banyak yang mengajarkan anak-anak untuk bertindak keras. Inilah saatnya bagi para guru untuk menanamkan pendidikan agama kepada para muridnya, bergotong royong. Kita sudah tahu semua bahwa gotong royong merupakan adat atau kebiasaan yang rutin yang telah ditanamkan oleh para pendahulu. Bagaimana para pejuang bergotong royong untuk merebut dan mempertahankan mereka. Jika ini kita tanamkan kepada siswa dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Bagaimana siswa secara mandiri belajar sesuai dengan minat dan bakat. Terkadang kita sebagai guru tidak memperhatikan itu, sehingga ketika anak berkreativitas di luar batas, kita sering memarahinya, menghukumnya dan sebagainya. Penelusuran bakat murid kita dapat kita lakukan di sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, melalui kegiatan keagamaan pun dapat kita lihat bagaimana anak-anak ternyata bisa berkreativitas, bisa mandiri, mempelajari sesuatu yang sebelumnya belum dia ketahui. Inilah tugas berat bagi kita, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah berkebinekaan. Kita tentu tahu bahwa anak-anak kita itu mempelajari berbagai budaya dari dunia, dari luar negeri, dari mancanegara. Bahkan tentu kita ketahui bahwa budaya K-pop atau lagu-lagu Korea itu sudah mendarah daging pada anak didik kita. Lantas, apakah kita harus menyetop? Apakah kita harus melarang mereka? Tentu saja, jawabannya adalah tidak bisa langsung. Berkebinekaan global berarti anak-anak harus tahu bahwa di kebudayaan ada juga kebudayaan lain. Tetapi perlu diingat
kita punya Pancasila yang tentu saja memfilter segala kebudayaan yang masuk di negara kita agar sesuai dengan budaya kita. Budaya K-pop tentunya baik jika kita lihat dari sudut pandang bagaimana mereka mengatur koreografer, bagaimana mereka jadi terkenal dengan cara yang kreatif. Ini tentu bisa ditanamkan kepada anak kita. Guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah bernalar kritis. Kita tentu sudah tahu bahwa generasi sekarang atau yang disebut sebagai generasi post alpha, generasi Z dan sebagainya, ataupun generasi milenial, tentu sudah sangat hafal dan sudah menerima berbagai informasi dari layar kaca televisi, baik dari smartphone mereka, dari internet dan sebagainya. Tentu baik menerima segala informasi itu baik bagi siswa. Tapi yang paling penting, bagaimana informasi ini dapat difilter, dapat disaring oleh anak didik, sehingga mereka tidak langsung menerima itu. Mereka harus bernalar kritis, harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan ketika gurunya mengajarkan tentang pembelajaran, anak harus dituntut untuk bernalar kritis. Apakah yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu sudah benar atau salah? Kalau kita lihat pendidikan di masa lalu, banyak guru-guru langsung menyalahkan peserta didik ketika mereka protes terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi kita sebagai pendidik zaman sekarang harus menerima ketika peserta didik kita atau anak didik kita protes atau menyampaikan kritik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Profil belajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Kita tentu tahu bahwa hasil karya siswa itu sangat ditanyakan. Makanya dalam implementasi kurikulum Merdeka terdapat proyek penguatan profil belajar Pancasila agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan pendidikan kita di kancah internasional. Bapak Ibu, kita harus semangat dalam mewujudkan profil belajar Pancasila, implementasikannya dalam kurikulum. Bapak guru hebat, demikian vlog pendidikan dari saya, Judit Ristiono, dari SD Negeri Tanah Warak 03, Kabupaten Tegal. Semangat untuk mengimplementasikan profil belajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka.